Ya, kita senang sekali kita bisa bergabung kembali saat ini. Hari ini kita mau belajar tentang pecahan. Sekarang kita mau arti pecahan kayak apa gitu ya. Nah, saya misalkan punya pecahan kayak gini. Ini punya satu batang penuh nih. Kemudian batangnya ini saya bagi dua. Nah, seperti itu. Nah, batang ini bagian ini kita sebut satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Jadi satu garis dua. Nah, satu garis dua ini artinya satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Itu artinya. Jadi waktu ngajarin pecahan, jangan Bapak Ibu bilang, anak-anak ini 1/2. Jangan bilang begitu dulu. Awalnya bilang 1 garis 2 dulu. Jadi 1 garis 2 adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Gitu ya. Nah, itu arti dari pecahan. Nah, sekarang kalau misalnya begini. Misalkan katakan begini. Kalau ada gambar kayak gini. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada gambar kayak gini, ini apa? Ini bagian dari sini kalau Bapak Ibu lihat. Ini satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Itu sebabnya ditulis 1 garis 3. Jadi 1 garis 3 itu satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 3 bagian yang sama besar. Itu. Nah, sekarang kalau misal saya punya gambar kayak gini. Ini kita bilang bagian ini kita sebut 1 garis 4. 1 garis 4 itu artinya apa? Satu bagian dari satu kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Nah, itu. Jadi ini syarat sama besar ini harus. Jadi satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Itu artinya 1 garis 4. Nah, 1 garis 4 itulah disebutnya 1 garis 4 ini disebut adalah 1/4. Dibacanya 1/4. Nah, sekarang kalau kayak gini, apakah ini bisa disebut setengah? Nah, ini tidak bisa disebut setengah. Kenapa? Karena bagiannya nggak sama besar. Jadi kita harus bagiannya sama besar. Apakah ini bisa disebut setengah? Nggak bisa, karena bagiannya nggak sama besar. Jadi pecahan itu adalah satu kelompok. Jadi kalau misalnya bicara 1/2 itu artinya satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama besar. Itu artinya. Nah, sekarang kalau misalnya gini, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat berikutnya ini. Bagaimana kalau ini? Di sini ada kelompoknya ada berapa? Kelompoknya ada 8. Nah, satu kelompok ada 8. Sama besar nggak? Sama. Nah, sekarang yang diakhir mana? Ada berapa? Yang diakhir ada 3. Berarti ada 3 bagian dari kelompok yang terdiri dari 8 bagian yang sama besar. Nah, makanya 3/8 disebutnya. Itu. Ya. Coba sekarang kalau ini misalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sini, ini artinya udah jelas apa? Di sini satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama besar. Itu adalah 1/2. Nah, terus kalau yang ini Bapak Ibu, coba kalau saya gambar gini ya Bapak Ibu. Ini. Anggap ini sama besar. Nah, berarti ini berapa Bapak Ibu? Berarti ini satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. 1 garis 4 atau 1/4. Nah, terus kalau kita lihat lagi berikut begini. Misalnya saya punya begini, saya bagi nih. Nah, gitu. Saya bagi 8. Nah, berarti terus saya yang di akhir sini. Ini berapa? Nah, ini adalah 2 bagian
dari kelompok yang terdiri dari 8 bagian yang sama besar. Berarti adalah 2 garis 4. 2 garis 8. Atau sama dengan 2/8. Begitu sebutnya ya. Jadi itu arti dari pecahan Bapak Ibu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu misalnya saya punya begini. Saya punya garis di sini. Saya bikin seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat berapa. Nah, ini kalau lihat adalah 8 ya. Anggap ini sama besar semua nih ya Bapak Ibu ya. Saya misalnya bikin begini. Nah, kalau ini berapa Bapak Ibu? Jadi apa? 4 bagian dari satu kelompok yang terdiri dari 8 bagian yang sama besar. Jadi 4 garis 8 atau 4/8. Nah, kalau dasar ini udah Bapak Ibu udah mengerti, sekarang kita bisa dengan mudah masuk ke bagian yang lain. Nih ya, kita lihat lagi begini Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah, sekarang saya punya ini. Nih, saya garis ya, bikin ini. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Ini berapa? Jadi ini adalah satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama besar. Atau 1 garis 2 atau 1/2 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini berapa? Ini adalah 2 bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Berarti berapa? 2 garis 4. Nah, besarnya dia, nilainya dia nih sama dia, ini sama nilainya. Jadi senilai. Berarti apa? Berarti pecahan 1 garis 2 atau 1/2 ini sama nilainya, sama besarnya dengan 2 garis 4. Sama nilainya. Jadi karena besarnya sama gitu. Nah, walaupun artinya beda. Kalau 2/4 itu artinya 2 bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. 1/2 artinya 1 bagian dari kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama besar. Nah, tapi nilainya sama. Nah, 1/2 sama dengan 2/4. Nilainya sama. Nah, sekarang lihat begini berikutnya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya punya 1/2. Nah, ini sudah masuk ke abstrak. Konkretnya tadi udah. Nah, sekarang lihat. 1/2 ini kalau kelompoknya tadinya 2. Sekarang kelompoknya saya jadiin 8. Nah, jadi kelompoknya tadi cuma 2, sekarang jadiin kelompoknya 8. Berarti di atasnya ini berapa bagian gitu. Nah, kalau kelompoknya dijadiin 8, berarti kita bayangkan, oh ini tadi 1/2 nih gitu. Nah, kemudian kelompoknya saya jadiin 8. Saya jadiin 8 kelompoknya. Ini kelompoknya baru 2. Saya jadiin 4 kelompoknya. Saya jadiin 8. Nah, ini kelompoknya udah benar 8. Nah, kalau gitu kelompoknya tadinya 2. Sekarang jadi 8. Oh, kelompoknya dikali 4. Berarti kalau kelompoknya dikali 4, berarti bagiannya di sini kali 4 juga gitu. Oh, berarti ini juga dikali 4 gitu. Nah, kalau kali 4 berarti ini 4. Nah, sekarang kita bisa tahu, oh 1/2 itu sama dengan 4/8. Nilainya sama. Nah, yang atas ini disebut pembilang. Yang bawah disebut penyebut. Jadi awalnya Bapak Ibu ketika ngajar jangan bilang penyebut dulu, pusing. Kasih dulu ini adalah kelompok gitu. Ini bagian yang diarsir gitu. Nah, kalau udah ngerti ini baru kita sebut ini namanya pembilang, ini penyebut. Gitu Bapak Ibu. Kalau awalnya udah dibilang pembilang penyebut bingung anak-anak gitu ya. Oke, Bapak Ibu
Nah, sekarang kalau sudah paham begitu, coba kita lihat berikutnya, Bapak Ibu nih ya. Berikutnya adalah seperti ini. Misalnya, saya punya 1/2. Nah, berarti bayangan kita, oh 1 bagian dari kelompok 2 nih. Sekarang kelompoknya saya mau jadiin 10. Nah, kita kebayang. Kalau kelompoknya saya jadiin 10, berarti kelompoknya ini tadi saya kali 5 nih, gitu. Berarti bagiannya juga harus dikali 5. Maka ini hasilnya menjadi 5/10. Begitu Bapak Ibu. Ya. Coba, sekarang kalau udah mengerti konsepnya, sekarang kita coba 1/3. Nah, ini mau dijadikan kelompoknya jadi 9. Nah, berarti kalau dibayangkan 1/3 mau jadiin 9. Oke, coba saya lihat. Berarti bagaimana nih caranya? Ini 1/3. Nah, ini 1/3 nih. Saya mau jadiin kelompok 9. Wah, kelompoknya mesti 9. Berarti kalau gitu, tiap bagian harus dibagi 3. Harus dikalikan 3. Jadi ini 3, ini 3, ini 3. Berarti hasilnya ini nih. Oh, berarti kalau gitu, kelompoknya dikaliin 3. Berarti bagiannya tadi 1, sekarang jadi 3 nih. Nah, jadi dikali 3 juga. Nah, makanya 3/9. Itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu ngerti secara konsep. Kalau dia ngerti secara konsep, nanti nggak akan ada salah konsep lagi Bapak Ibu. Semua jadi gampang. Nah, sekarang berikutnya coba ya kita lihat. Sekarang 2/3. Kelompoknya saya mau jadiin 9. Berapa bagian atasnya? Pembilangnya berapa? Jadi berapa? Ya, 6/9. Kenapa? Karena kelompoknya ini kita kalikan 3, Bapak Ibu. Kalau kelompoknya kita kalikan 3, maka otomatis bagiannya itu juga harus dikalikan 3. Nah, jadi 6/9. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang saya kasih angka yang lebih besar. 3/5. Berapa per 35 Bapak Ibu? Nah, coba. Sekarang ini memang anak-anak harus menguasai dulu perkalian. Itu sebabnya kita ajarkan perkalian dulu, baru pecahan. Kalau pecahan dulu nanti susah. Nah, sekarang kira-kira berapa Bapak Ibu? Coba berapa? Ya, saya lihat. Ya, pintar-pintar Bapak Ibu nih. Kalau saya lihat bagus-bagus. Jadi kelompoknya tadi kelompok 5, sekarang mau jadiin kelompok 35. Berarti mesti dikali berapa? Kali 7, Pak. Iya, betul. Nah, berarti bagiannya juga harus dikali 7. Tadinya 3, kita kalikan 7. Jadi berapa? 21. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang satu lagi ya soal 5/6. Saya kasih angka yang lebih besar nih Bapak Ibu. Coba kira-kira sekarang 54 kelompoknya berapa? Coba angkanya lebih besar nih, berapa Bapak Ibu? Ya, jadi berapa? Dikalikan berapa ini? Ini dikalikan, kelompoknya dikalikan 9. Berarti 5 kali 9 adalah 45. Begitu. Ya. Baik, hebat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nah, sekarang coba kita lanjut lagi. Nah, itu pecahan senilai. Jadi tidak sulit pecahan senilai itu. Sekarang kebalikannya nih Bapak Ibu gini. Saya punya gini. Nah, ini 2/4. 2/4 kelompoknya adalah 4 nih. Saya mau sederhanakan. Saya nggak mau kelompok 4 Saya mau sederhanain aja. Kelompoknya jadi 2 aja. Nah, kalau kelompok 2, ini. Jadi berapa? 2/4 menjadi 1/2. Disederhanain. Nah,
Jadi kelompoknya tadi saya punya kelompok 4, sekarang saya jadiin kelompok 2. Berarti tadinya kelompok 4 nih. Sekarang kelompoknya jadi kelompok 2. Oh, supaya jadi kelompok 2, tadi ini berarti saya bagi 2 nih. Kan tadi saya punya 2. Saya bagi 2 gitu. Oh, kalau bagi 2, berarti bagi 2, dibagi 2. Nah, bagiannya otomatis bagi 2. Nah, itu caranya. Ini penyederhanaan pecahan. Tadi pecahan senilai, sama idenya. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu. Sekarang saya punya 3/9. Saya mau sederhanain, kelompoknya saya nggak mau kelompok 9. Saya mau jadiin kelompok 3. Nah, jadi saya punya kelompok 9, sekarang saya mau jadiin kelompok 3. Jadi berapa nih? Nah, jadi, kalau begitu, ini berarti dibagi 3 nih. Nah, jadi bagiannya tadinya 3, sekarang saya bagi 3. Nah, jadi 3 itu malah menjadi 1. Nah, dibagi 3 menjadi 1. Nah, jadi bagiannya menjadi 1, sedangkan kelompoknya menjadi 3. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau digambar, saya punya nih seperti ini. Nah, saya punya tadinya ini 3 bagian dari kelompok 9. Kelompoknya saya mau kurangin, kelompoknya menjadi 3 aja, 3. Jadi kelompoknya menjadi hanya terdiri dari 3. Nah, berarti sekarang ini 3 menjadi 1. Nah, itu sebabnya 3/9 itu 1/3. Oke, sekarang berikutnya ya Bapak Ibu. Udah jelas? Itu penyederhanaan pecahan. Sekarang kita sederhanain coba. 10/50. Bapak Ibu, saya mau sederhanain ini menjadi 5. Berapa? Tunjukin pakai jari depan, Bapak Ibu. Berapa? Ya, 1. Nah, kenapa 1? Ini dibagi berapa? Kelompoknya dibagi 10. Ini dibagi 10. Gitu. Nah, lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang 6/9. Saya mau kelompoknya saya mau jadiin 3. Jadi berapa Bapak Ibu? Pakai jari boleh Bapak Ibu? Iya, 2. Jadi 2/3. Kenapa 2/3? Karena ini kita bagi 3. Maka ini juga dibagi 3. Begitu ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu udah semangat sekali nih saya lihat nih. Udah bagus-bagus nih. Nah saya senang nih. Sekarang lihat. Lagi ya. Sekarang 30/50 nih. Nah 30/50 saya mau sederhanain. Saya sederhanain bisa macam-macam. Bisa kelompoknya jadi 25, bisa kelompoknya jadi 5 gitu ya. Nah, jadi saya bisa ini bisa jadikan kelompoknya sesuka saya, seberapa aja. Nah, kalau jadi 25 berarti ini adalah kita bagi berapa Bapak Ibu? Dibagi 2 ya. Nah, jadi ini juga harus dibagi 2. 15. Nah, kalau dibagi, jadi 30/50 itu menjadi 15/25. Kalau ini mau jadi kelompoknya menjadi 5, maka kita bagi 10. Berarti ini juga harus dibagi 10. Nah, kalau bagi 10, 30 bagi 10, 3/5. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Ini sama ini. Kelompoknya yang paling kecil yang mana? Paling ini. Nah, berarti ini namanya menyederhanakan pecahan adalah mencari jumlah kelompok yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ada 5. Nah, jadi kita sekecil mungkin. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya sederhanakan pecahan ini, berarti artinya sederhanakan sekecil-kecilnya. Itu artinya. Berarti kita udah tahu pertama arti pecahan udah. Pecahan senilai sudah tahu. Terus udah gitu penyederhanaan pecahan sudah jago. Sekarang kita penjumlahan pecahan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, coba sekarang kita lihat gini. Penjumlahan pecahan. Kita lihat.
Nah, ini satu kelompok terdiri dari 4. Nah, kalau ini adalah namanya 1/4. Satu kelompok terdiri, jadi satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian. Oke. Sekarang 1/4, saya mau tambahin 1/4 lagi. Nah, tambahin ini. Nah, jadi sekarang saya punya ini 1/4 tambah 1/4. Berarti kalau gitu di kelompok ini, sekarang kelompoknya saya punya 2 bagian. 2 bagian. 2 bagian, tapi dari satu kelompok yang terdiri dari 4. Berarti 2/4. Nah, begitu cara ngajarinnya Bapak Ibu. Jangan ngajarinnya begini, 1/4 ditambah 1/4, anak-anak atasnya ditambahin, bawahnya ditambahin. Ya jangan begini gitu. Ini salah. Nah, tapi kalau pakai logika yang tadi, Bapak Ibu, itu mudah. Oh, ini satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian nih. Nah, ini juga satu bagian dari kelompok yang terdiri dari 4 bagian. Gabungin. Oh, berarti 2. Kelompoknya tetap sama. Kelompoknya, karena di kelompok itu juga gitu. Jadi kelompoknya tetap sama. Penyebutnya tetap sama. Penyebutnya tidak boleh diubah. Jadi dalam hal ini bagiannya aja dijumlahin. Nah, begitu. Jadi anak-anak ngerti. Oh, begitu. Nah, kalau udah tahu begitu, berarti sekarang gampang. 1/8 ditambah 2/8. Wah, bayangan kita apa nih? Satu bagian dari kelompok 8. Terus 2 bagian dari kelompok 8. Jadi saya membayangkan sekarang di kelompok 8 itu ada berapa bagian yang diarsir. Nah, tentunya kita lihat ini kelompok 8. Ini ada kelompok 8. Nah, ini satu bagian. Kemudian ini 2 bagian. Ada 1/8, 2/8. Sekarang jadi begini. Oh, begini jadi berapa? Jadi 3 dong, Pak. Iya, jadi 3/8. Gitu. Jadi penjumlahan menjadi sangat sederhana. Nah, penjumlahan pecahan 1/8 tambah 2/8, ya 3/8. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Sekarang coba lagi. Bapak Ibu. 3/8 ditambah 4/8. Ini berapa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu jawab. Iya berapa? 7/8. Kenapa 7/8? Ini 3/8. Tambah 4/8. Tambahin 4. 4/8. Ini dia 4/8. Nah, berarti 3/8 tambah 4/8. Berarti jumlahnya berapa? 7. 7 dari kelompok. Jadi 7 dari 7 bagian dari kelompok yang terdiri dari 8 bagian. 7/8. Gitu. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Kalau ngerti, kasih jempol Bapak Ibu. Emang ngerti semua? Kasih jempol. Ya, oke, mantap. Udah, sip. Nah, sekarang itu penjumlahan. Terus pertanyaannya, Pak, kalau penjumlahannya itu ininya beda gimana? Penyebutnya beda. Nah, ini kita masuk ke situ nanti. Sebentar ya. Bentar, kita masuk ke situ. Sekarang kita pengurangan dulu. Pengurangan dulu nih. Pengurangan, saya punya, misalnya saya punya ini. Saya punya 3/4. Saya ambil 1/4. Jadi saya ambil nih yang ini. Yang ini saya ambil. Saya ambil. Tadinya saya punya 3/4. Sekarang saya ambil. Ambil 1/4. Ini saya buang. Berarti sekarang saya cuma punya ini. Nah. Jadi tadinya saya punya ini. Saya ambil 1/4. Berarti tinggal berapa sekarang? Tinggal 2/4. Jadi tinggal 2/4. Oh begitu. Jadi tadi bagiannya aja dikurangin. Karena sekarang diambil 1. Tinggal 2/4. Nah begitu ya Bapak Ibu. Jelas ya? Nah kalau udah jelas, sekarang mudah sekali pengurangan. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu video ini
kan dikasih ke Bapak Ibu bisa tunjukin juga ke anak-anak, sambil Bapak Ibu pelajarin, terus Bapak Ibu kasih ke anak-anak, atau tunjukin biar anak-anak belajar di sini. Ya, oke, baik. Sekarang kalau 5/8 dikurang 3/8, ini berapa Bapak Ibu? Nah, kelompoknya nggak berubah. Jadi berapa Bapak Ibu? Coba kasih tahu saya berapa? Ya, jadi berapa? 2/8. Nah, begitu. Jadi 5/8 dikurang 3/8 itu jadi 2/8. Sekarang sekali lagi. 21/500 dikurang 1/500. Berapa Bapak Ibu? Yo. Coba. Ya, jadi 20/500. Nah, sederhanakan Bapak Ibu hasilnya. Nah, berapa? Sederhanakan. Kita bagi dulu 10. Bagi 10, 2. Kita bagi 10. Terus bagi 10 lagi. 50. Oh, ini masih bisa sederhana lagi, Pak. Bagi 2. Iya, bagi 2. 1/25. Nah, begitu. Sekarang saya akan lanjutkan. Pak, kalau penjumlahannya ini beda gimana ininya? Penyebutnya beda. Nah, sekarang kita belajar. Kalau penyebutnya beda, gimana? Oke, sekarang gini. Saya misalnya punya ini. Nah, saya punya 1/2. Nah, kemudian saya mau tambahin 1/3. Waduh, gimana nih? Ini mesti ditempelin ke sini. Ya, pikirnya gimana ya nempelinnya? Ini digeret ke sini. Kalau digeret ke sini, gimana ngebaginya? Susah. Berapa hasilnya? Nah, caranya begini Bapak Ibu triknya. Kita tarik nih. Garis. Nah, situ. Nah, kemudian ini kita tarik. Nah, begini. Kemudian ini Bapak Ibu, jadi ini gambarnya nggak pas banget, tapi oke lah. Nah, gini. Mungkin saya bikin gambarnya yang lebih baik ya Bapak Ibu ya, sebentar. Biar kelihatan banget bedanya. Ini. Saya bikin 2. Kemudian ini saya bikin 3 nih. 3 kira-kira di sini. Nah, 3 sama nih. Harus sama nih Bapak Ibu. Nah, gitu. Ya. Nah, ini 1/3 nih. Ini 1/2. Saya mau bagi nih Bapak Ibu. Gimana caranya ngebaginya? Nah, begini Bapak Ibu triknya. Kita bagi dulu nih dia. Yang 1/3 ini kita bagi 2. Nah, gitu. Bagi 2 ya. Nah, kemudian ini garis ini kita naikin. Nah, gitu. Jadi yang satu bagian ini kita bagi 2. Ini juga harus sama dong, bagi 2 dong. Ini juga harus bagi 2. Nah, terus garis ini nyambung sini. Ini nyambung sini. Oh, sekarang jadi 6 dong, Pak. Iya, jadi 6. Jadi kalau jadi 6, jadi gampang nih. Ini 2. Kan? Tadi 1/3. 1 bagian dari 3. Tiba-tiba menjadi 6. Oh, ini 2/6, Pak. Nah, ini 1/2. Tiba-tiba jadi 3/6. Nah, oh jadi kelompoknya udah jadi kelompok 6 nih. Gitu. Tadi kelompoknya 2, sekarang ini kelompok 3, sekarang jadi kelompok 6. Nah, yang 2 ini pindahin. Ini kan 2 biji nih. Masukin sini 2. Nah, sekarang bisa dijumlahin dong. Tadi ini 3/6 ditambah 2/6. Nah, jadinya berapa? 5/6. Gampang dong sekarang. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi tadinya 1/2 tambah 1/3, kelompoknya jadi 6. Nah, kalau jadi 6, jadi gampang sekarang. Jadi ini 3/6, ini 2/6. Jadi 5/6. Itu triknya Bapak Ibu. Ngajarinnya seperti itu. Jadi kelompoknya kita jadiin
kita ubah kelompoknya. Nah, sekarang coba lagi ya. Nah, berikutnya. Nih, sebentar Bapak Ibu. Bentar. Nah, berikutnya. Kita lihat nih sini. Oke, ini 1/2. Nah, sekarang ini 1/2 nih, Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya tambahin 1/2 ini sama 1/4. Wah, gimana caranya nih? 1/2 tambah 1/4. Nah, sekarang kita lihat kelompoknya. Saya harus samain dulu kelompoknya, baru bisa jumlah. Kalau enggak bisa nih. Nah, ini kita bikin seperti ini, sejajar sama ini. Nah, oh, kalau gitu ini dikali 2 dong. Berarti kalau kali 2 kelompoknya jadi tadi kelompok 2 jadi kelompok 4. Iya, sekarang jadi kelompok 4. 1/2 itu jadiin kelompok 4 adalah 2/4. Nah, terus ini 1/4 pindahin ke sini. Pindah sini. Nah, kalau pindah ke sini, jadi 1/2 itu 2/4. Ditambah 1/4 pindah ke sini. Jadi berapa? Oh, itu jadi 3/4, Pak. Iya, jadi 3/4. Jadi 1/2 tambah 1/4 adalah 3/4. Kelompoknya kita jadiin 4. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi gampang, nggak susah. Nah. Sekarang, Pak, masa setiap kali harus digambar mulu, Pak? Susah dong kalau digambar mulu gitu. Sekarang gimana supaya cara cepetnya gitu. Nah, iya kan maunya cara cepet doang gitu. Nah, gini Bapak Ibu. 1/2 ditambah 1/3. Nah, kelompoknya itu yang paling gampang adalah kaliin aja ini. 2 dikali 3, 6. Kelompoknya jadi kelompok 6. Kenapa begitu? Karena kalau digambar begini Bapak Ibu asalnya kenapa dikaliin. Jadi dikaliin bukan cuma bilang, wah Pak, kaliin aja. Kenapa? Udah dari sononya, itu rumusnya. Jangan bilang begitu. Itu bukan belajar gasing. Harus segala sesuatu itu harus ada alasannya, Bapak Ibu. Nah, alasannya gimana? Ini, Bapak Ibu, alasannya ini ya. Ini kan 1/2 nih. Gitu kan? Ini kan 1/3. Nah, 1/3. Nah, 1/3 nih. Nah, kita lihat. Ini kita potong kan di sini. Potong. Potong sini. Berarti ini satu bagiannya dikali 2. Oh, ini dikali 2 nih. Nah, berarti kita nggak bayangin. Kalau itu dikali 2. Nah, ini coba dikali 2. Supaya sama. Ini juga kali 2. Oh, berarti yang ini dikali 2. Nah, berarti kelompoknya menjadi kelompok 6. Tuh. Kenapa dikaliin 2? Karena dari gambar ini aja udah bisa kelihatan. Dikali 2. Gitu. Berarti kalau ini kali 2, ya berarti yang ini gimana? Yang ini kita lihat 1, 2. Oh, kali 3 nih yang ini. Iya, ini kali 3. Nah, jadi kelompoknya 6. Nah, makanya kenapa dijadiin kelompok 6 itu 2 kali 3, 6. Nah, kalau dijadiin kelompok 6 gampang. 1/2 kalau dijadiin kelompok 6, ini berapa? Kali 3. Jadi ini kali 3. Ini kali berapa? Kali 2. 2. Itu. Jadi 5/6. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, gampang. Nah, sekarang coba lagi. Sekarang kalau saya punya 1/3 ditambah 1/4 gimana? Waduh, Pak, ini saya tahu kelompoknya. Gampang. Berapa? 12. Betul, kelompoknya jadi kelompok 12. Nah, sekarang kelompok 12. Sekarang kalau kelompok 12 ini berapa nih? Kalau mau dia di kelompok 12, 4, Pak. Iya, 4, betul. Nah, terus. Ini berapa? Ini harus dikali 3, Pak. Ini juga kan kali 3. Oke, kali 3. Jadi 3. Nah, berarti berapa? 7, Pak, per 12. Nah, gitu. Terus sekarang gini.
Pak, boleh nggak sih Pak, begini Pak caranya, misalnya 1/2 tambah 1/5. Kelompoknya kan 10 Pak. Ya kelompoknya. Nah yang ini kan kalau mau jadi 10 ini kali 5 Pak. Berarti yang satunya juga kali 5. 1 kali 5, 5. Nah 5 saya tulis begitu. Terus yang ini, kalau ini mau jadi kelompok 10 kali 2 Pak. Ini juga kali 2. Kita tambahin 2. Nah, berarti berapa? 7/10. Ya boleh begitu. Gitu. Nah, sekarang coba. 1/3 ditambah 1/5. Nah, kita coba sama-sama. Kira-kira kelompoknya berapa Bapak Ibu? Kelompoknya 15. Nah, kan kelompoknya 15. Kalau kelompoknya 15, berarti ini mau jadiin kelompok 15 dikali berapa ini? Kalau mau 15, 3 itu harus kali 5, Pak. Berarti satunya juga kali 5. 1 kali 5 berapa? 5. Nah, kalau 5 mau jadi kelompok 15, kali 3, Pak. Ini juga kali 3. Nah, berarti tambah 3. Berarti 8/15. Nah, begitu cara ngitungnya, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, anak-anak kalau penjumlahan pecahan itu kali silang ya, gitu. Jangan begitu dulu. Itu kenapa kali silang? Udah rumusnya dari sana. Ya jangan begitu. Kita tuh mesti tahu alasannya. Kalau dari sononya terus, ya susah nantinya kitanya gitu. Sekarang kita pengurangan. 1/2 dikurang 1/5. Nah, sama konsepnya Bapak Ibu. Jadi kita kelompoknya kita jadi 10. Nah, kelompok 10. Ini kalau mau jadi kelompok 10 berapa? 5. Nah, kemudian ini mau jadi kelompok 10 berapa? Berarti kali 2. Nah, saya punya 5, tadinya 5 dari kelompok 10, ini 2 dari kelompok 10. Berarti sekarang tinggal 3 dari kelompok 10. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, ajarnya gampang. Nah, sekarang kita mau belajar seperti ini nih Bapak Ibu. 21, 3/7 dikurang 15, 5/9. Gimana nih kayak gini? Gitu. Nah, sekarang kita mau belajar dengan cara yang sangat gampang. Nah, coba sekarang kita lihat nih. Gimana gampangnya? Coba sekarang kita belajar. Pokoknya dijamin Bapak Ibu jago dalam pecahan. Nggak ada lagi permasalahan pecahan. Nah, sekarang kita lihat begini. 1/3 ditambah 2/3. Ini adalah 3/3. Nah, 3/3 itu yang kita sebut 1. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu, oke. Sekarang kalau saya misal punya 3/3 ditambah 1/3, ini berapa? 4/3. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke konsep begini, Bapak Ibu. Jadi kita coba 1/5 ditambah 4/5 sama dengan berapa Bapak Ibu? 5/5. Ya, sama dengan 1. 2/5 ditambah 3/5 ini berapa? 5/5 sama dengan 1. Ya. 3/5 ditambah 3/5 ini berapa? 6/5. Nah, kalau 6/5 itu adalah 5/5 sama 1/5. 5/5 ini yang kita tulis 1/5. Begitu. Ya. Jadi ini pecahan campuran, yang ini pecahan biasa. Oke, sekarang kita lihat dulu. Coba. 6/5. Ini sama dengan 5/5, 1/5. Jadi 1/5. Gitu ya Bapak Ibu ya. 7/5. Ini sama aja 5/5, 2/5.
sama dengan 1/2/5. Gitu. Ya. Sekarang 9/5. Ini sama aja 5/5, 4/5 sama dengan 1/4/5. Gitu. Ya. Sekarang coba Bapak Ibu lihat begini. 21/21. 1. 22/21. Nah, ini sama aja 21/21 sama 1/21. Nah, ini 1/21. Gitu ya. Nah, ini cara menyederhanakan menjadi pecahan majemuk ya. Oke, sekarang coba kita lanjut gini. Nah, sekarang kita lihat. Gabung ya Bapak Ibu. 3/5 tambah 4/7. Berarti penyebutnya kita jadikan kelompoknya menjadi 35. Kalau jadi kelompok 35, maka ini kali 7. Berarti 3 kali 7, 21. Nah, kalau ini mau jadi kelompok 35, berarti kali 5. Berarti tambah 20. 41/35. Nah, 41/35 ini 35/35 sama 6/35. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, 6/35. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, gampang kan? Jadi menarik. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat ini. Sekarang kalau misalnya 2/35/30. Kita mau sederhana ini. Sekarang gini. 2/35/30. 2 tetap 2. 35/30. Ini 30/30. 5/30. Nah, 30/30 ini 1. 2 sama 1, 3. Ini 3, 5/30. Sederhanain lagi. 3, 1/6. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya. Nah, sekarang 3/40/30. Ini jadi berapa? Kira-kira cara cepatnya begini Bapak Ibu. 3, oh ini lebih dari 10 nih. Lebih dari 1 nih. Pasti nambah 1. Jadi 4. Nah, gitu. Terus 40/30. Ini 30/30 sama 10/30. 10/30 lebihnya. Berarti 10/30. Sederhanain. 4, 1/3. Nah, begitu. Jadi, kita step-stepnya ada, cuman kita nanti bisa hitung lebih cepat. Gitu loh. Jadi, step-stepnya kalau mau ditulis tadi seperti tadi. 40/30 adalah 3. Kemudian 30/30. 10/30. Nah, ini 1. 1 tambah 3, 4. 4, 10/30. Sama dengan 4, 1/3. Gitu ya. Udah pada jago. Sekarang penjumlahan berapapun gampang. Coba sekarang kita lihat nih ya Bapak Ibu ya. Kita lihat nih. 205. 2/5. Ditambah 100. 3/7. Nah, sekarang caranya sama kayak tadi Bapak Ibu. Gini aja. 205 tambah 100 dulu. 305. Nah, sekarang 2/5 tambah 3/7. Kita bikin 2/5 tambah 3/7. Nah, ini 2/5 tambah 3/7 jadikan per 35. Nah, kelompoknya. Jadi kalau jadi 4/35 ini 14. Nah, ini 15. Jadi hasilnya 29/35. Berarti 29/35. Nah, gampang kan Bapak Ibu? Gimana kalau ngurangin begini nih? Nah, 200. 1/7 dikurang. 109. 3/9. Wah, gimana nih? Nah, ini kita belajar sekarang ya. Caranya begini Bapak Ibu. 7/7 dikurang 6/7. Ini, itu mah gampang Pak, langsung aja 1/7. Betul. Sekarang kalau 7/7 ini kan 1. 1 dikurang 6/7. Berapa? Ya itu sama aja Pak. 1 itu kan 7/7. Kurang 6/7, 1/7. Nah, betul. Sekarang kalau misalnya
1 dikurang 3/9. Wah, itu juga gampang, Pak. Satunya itu kan 9/9. Dikurang 3/9. Yang 6/9. Ya, betul. Sekarang 1 dikurang 1/5. Berapa? Ya, itu 1 itu 5/5, Pak. Kurang 1/5. 4/5. Nah, betul ya. Jadi, sekarang kalau misal 1 dikurang 3/8. 1 itu 8/8, Pak. Kurang 3/8. Jadi 5/8. Ya. 1 dikurang 2/7. 1 itu 7/7, Pak. Kurang 2/7. Sama dengan 5/7. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya sekarang gini, Bapak Ibu. 2 dikurang 1/3. Nah, bayangan kita kayak tadi, Bapak Ibu. 2 itu terdiri dari 1 sama 1. Nah, satunya kita tulis. 1 yang ini, 1 dikurang 1/3. 1 dikurang 1/3 tadi kita udah tahu. 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Berarti kalau begitu yang ininya ditulis di sini. Yang ininya dikurang 1/3 ditulis di sini. Berarti digabungin. 1, 2/3. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang 2-nya jadi tinggal 1. Karena 1-nya dipakai buat ngurangin 1/3. Gitu. Ya, sekarang coba. 5 dikurang 1/5. Caranya dipecah 4 sama 1. Berarti 5-nya itu tinggal 4. 1 dikurang 1/5. Nah, 1 dikurang 1/5 tadi udah tahu. 1 dikurang 1/5 adalah 5/5 dikurang 1/5. 4/5, Pak. Nah, 4/5. Begitu caranya. Jadi, 25 dikurang 1/7. Ya gampang kalau gitu Mas. Sekarang Pak, udah tahu. 25-nya kita pecah. Jadi 24 sama 1. Jadi 24-nya kita tulis. 1 kurang 1/7. 7/7 kurang 1/7. 6/7. Nah, gitu. Bisa Bapak Ibu? Gampang kan? Sekarang kita lihat dulu. 1/3 dikurang 1/2. Nah, kita lihat dulu. Itu mah gampang, Pak. Kelompoknya jadi 6. Ini kalau jadi kelompok 6 kali 2 nih, Pak. 2. Ini kalau jadi kelompok 6 kali 3 nih, Pak. Min 3. Tuh. 2 min 3. Ingat tadi. 2 min 3. 2 gunung. 3 lubang. Oh, kasih lubang gitu, Pak. Jadi minus 1/6. Nah, kita bilang gitu. Atau sering ditulis minus 1/6. Nah, coba sekarang kita lihat. Gabunginnya gimana? Gini, Bapak Ibu. 5, 2/10 dikurang 3, 1/2. Nah, gimana caranya? Begini Bapak Ibu. 5 kurang 3 dulu, 2. Nah, kan? Kemudian 2/10 dikurang 1/2. Nah, kelompoknya jadiin 20. Nah, gitu kan? Berarti kalau jadiin kelompok 20 ini kali 2, berarti 4. 2 kali 2 kan 4. Nah, ini kelompok 20. 10 kali 10. Nah, berarti ini min 6/20. Sederhanain dulu Bapak Ibu. Min 3/10. Nah, hasilnya min 3/10. Baru kita kurangin sini. Min 3/10. Nah, ini pakai metode yang tadi. 2 dikurang 3/10. Tinggal 1. Satunya itu 10/10 kurang 3/10. 7/10. Nah, gitu Bapak Ibu. Caranya. Kan gampang. Ya. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat. 5 2/10 dikurang 3 1/2. Saya ulangi lagi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Pertama, ininya dulu. 2. Kemudian 2/10 dikurang 1/2 di sini. Hasilnya minus 6/20, sederhanain. Baru kita taruh hasilnya ini di sini.
2 dikurang 3/10. Hasilnya 1/7/10. Seperti itu step-stepnya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu. Ya. 7 1/8 dikurang 3 1/3. Berapa? Nih, sekarang kita lihat. 7 dikurang 3 adalah 4. 1/8 dikurang 1/3. Nah, 1/8 kurang 1/3 itu kalau kita lihat minus 5/24. Minus 5/24. Nah, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu udah jago, bisa langsung begini aja.